Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pujono selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi kelas akuntansi 2023G serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kelompok kami yaitu kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perumusan teori akuntansi pada pendekatan tradisional. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Handika Ahmad Al-Fatih dengan NIM 172. Ada saya sendiri, Muhammad Firzi Mujadi dengan NIM 186. Naufal Adam Fauzi dengan NIM 190. Dan Nauril Akiluna Arif dengan NIM 198. Langsung saja ke materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat akuntansi. Yang pertama, akuntansi sebagai ideologi atau pandangan. Akuntansi dilihat sebagai fenomena ideologis yang digunakan sebagai sarana untuk mendukung, melegitimasi tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Karl Marx berpendapat bahwa akuntansi adalah suatu sarana untuk menutup-nutupi sifat sebenarnya dari hubungan-hubungan sosial yang membentuk usaha produktif. Kedua, akuntansi sebagai bahasa. Akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis. Akuntansi merupakan suatu cara untuk mengkomunikasikan informasi tentang bisnis. Akuntansi disebut bahasa karena telah memenuhi dua komponen sebagai berikut. Pertama, simbol-simbol atau karakteristik leksial suatu bahasa. Akuntansi menggunakan angka-angka dan kata-kata serta menggunakan sistem debit kredit. Yang kedua, tata bahasa atau grammatical rules. Akuntansi memiliki prosedur-prosedur dan pedoman yang digunakan untuk menyusun data keuangan. Yang ketiga, akuntansi sebagai catatan masa lalu. Akuntansi dipandang sebagai cara menyajikan histori perusahaan serta transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut dengan pihak lain melalui catatan akuntansi. Akuntansi juga merupakan media pertanggungjawaban manajer atas sumber daya yang disediakan oleh owner. Yang keempat, akuntansi sebagai realitas ekonomi sekarang. Akuntansi dipandang sebagai cara untuk menggambarkan realitas ekonomi sekarang sebuah perusahaan. Laporan laba rugi serta neraca seharusnya didasarkan pada taksiran yang dapat menggambarkan realitas ekonomi saat ini daripada historical cost. Tujuan utama dari pandangan akuntansi ini adalah menetapkan pendapatan yang sebenarnya atau true income. Yang kelima, akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi merupakan proses yang menghubungkan sumber informasi atau transmitter, seringkali akuntan, saluran komunikasi dan sekumpulan penerima, pengguna eksternal. Akuntansi dapat didefinisikan juga sebagai proses menyandingkan observasi ke dalam bahasa sistem akuntansi, memanipulasi sinyal sistem pelaporan dan mendekoding dan mentransmisikan hasilnya. Yang keenam, akuntansi sebagai komoditas. Akuntansi muncul karena dibutuhkan informasi yang terspesialisasi dan akuntan mampu menyediakan informasi tersebut. Adanya demand dan supply untuk informasi akuntansi membuat akuntansi sebuah komoditas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan teori akuntansi. Nah, penyusunan teori akuntansi ini itu berdasarkan pendekatan deskriptif atau mengamati praktik akuntansi yang ada, atau dengan pendekatan normatif, yaitu menentukan bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan. Nah, penyusunan ini juga melibatkan logika, observasi, dan pengalaman dalam praktik akuntansi. Sumber utama dari penyusunan teori akuntansi ini itu didapat dari regulasi akuntansi, standar akuntansi, dan penelitian ilmiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang verifikasi teori akuntansi. Verifikasi teori akuntansi ini menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan empiris, yaitu menguji teori berdasarkan data nyata dan observasi. Yang kedua, yaitu pendekatan logis, yaitu menggunakan metode deduktif untuk menguji konsistensi internal teori. Nah, tujuan dari verifikasi ini adalah memastikan teori dapat diterapkan dalam praktik dan memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hakikat teori akuntansi. Jadi teori akuntansi itu adalah sekumpulan prinsip dan konsep yang menjadi landasan dalam mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi keuangan. Tujuannya adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Teori ini memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama, menjelaskan praktik yang ada atau deskriptif. Yang kedua, memberikan pandangan atau memberikan perspektif, dan memprediksi perkembangan akuntansi di masa depan atau prediksi. Pendekatan dalam teori akuntansi ini meliputi pendekatan normatif yang mengusulkan praktik ideal, pendekatan positif
yang menganalisis praktik berdasarkan data empiris, pendekatan etis yang menekankan pentingnya moral dalam akuntansi, serta pendekatan sistem yang melihat akuntansi sebagai bagian dari sistem informasi. Teori akuntansi terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis, teknologi, dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai metodologi dalam formulasi teori akuntansi. Sebagai bidang ilmu lainnya, metodologi diperlukan dalam menyusun teori akuntansi. Adanya perbedaan opini, pendekatan, dan penilaian antara praktik dan penilaian akuntansi menghasilkan dua metodologi. Pertama, deskriptif dan normatif. Metodologi deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan praktek akuntansi yang ada dan yang telah terbukti berguna. Sedangkan metodologi normatif berusaha untuk menyajikan lebih pada apa yang seharusnya ought to be daripada apa yang terjadi what is. Untuk materi yang selanjutnya yaitu pendekatan rasional dalam perumusan teori akuntansi yang berfokus pada prinsip-prinsip dasar yang telah digunakan secara historis dalam praktik akuntansi. Mungkin berikut adalah beberapa pendekatan utama dalam konteks ini. Yang pertama adalah pendekatan deskriptif, di mana di sini itu mencoba menjelaskan praktik akuntansi yang telah digunakan dalam dunia bisnis tanpa berusaha mengubah atau mengembangkan prinsip-prinsip yang baru. Tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana akuntansi diterapkan dalam kenyataan atau reality. Nah, pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berfokus pada bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan berdasarkan logika dan asumsi tertentu. Nah, untuk teori yang dihasilkan dari pendekatan ini itu seringkali bersifat idealis ya, dan tidak selalu mencerminkan praktik yang ada. Misalnya adalah teori yang berdasarkan nilai sekarang ya, atau konsep laba yang lebih relevan untuk pengambilan sebuah keputusan perusahaan seperti itu. Yang ketiga ada pendekatan induktif, di mana pendekatan itu mengembangkan teori akuntansi dengan mengamati dan menganalisis praktik akuntansi yang ada berdasarkan data empiris yang sudah terkumpul. Kemudian itu dibuat sebuah generalisasi yang menjadi dasar dari sebuah teori akuntansi seperti itu. Nah, yang keempat adalah pendekatan deduktif, di mana pendekatan ini itu dimulai dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar akuntansi, kemudian menurunkannya menjadi aturan atau standar yang dapat diterapkan. Nah, pendekatan ini itu lebih teoritis ya, dan sering digunakan dalam penyusunan standar akuntansi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pendekatan etis. Pendekatan ini tuh menekankan bahwa teori akuntansi itu harus berlandaskan pada prinsip moral dan etika. Tujuannya adalah memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan itu dapat dipercaya dan tidak menyesatkan para pemangku kepentingan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan selektif untuk perumusan teori akuntansi. Perumusan teori akuntansi dan prinsip akuntansi ini mengikuti pendekatan selektif atau kombinasi dari berbagai pendekatan. Nah, pendekatan selektif ini terjadi karena partisipasi individu, profesional, dan organisasi pemerintah dalam mematangkan konsep dan prinsip akuntansi. Pendekatan ini mendorong peningkatan terhadap pendekatan baru dalam literatur akuntansi. Contoh pendekatan baru yaitu pendekatan peraturan, pendekatan perilaku, pendekatan kejadian, pendekatan prediksi, dan juga pendekatan positif. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan, mohon maaf dan terima kasih.